Siang hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu tentang pemulihan ekonomi. Jadi kalau kita lihat di beberapa media, Wuhan sebagai negara atau kota dan Cina sebagai negara yang pertama kali ditemukan COVID-19, saat ini menginformasikan bahwa masyarakat di sana seperti terlahir kembali, karena di sana sekolah sudah mulai buka, bahkan tidak harus memakai masker. Kemudian di beberapa negara di Eropa, sekolah tatap muka sudah mulai dilakukan. Negara tetangga di Asia Tenggara, pariwisata sudah dibuka. Kita barangkali bisa mengambil satu hipotesa bahwa ketika negara-negara lain memperhatikan keduanya antara kesehatan dan ekonomi, dan mereka berhasil, ini bisa menjadi referensi dan pelajaran bagi kita secara umum dalam konteks Indonesia maupun dalam konteks Kabupaten Tegal, bahwa pemulihan ekonomi dan kesehatan dua-duanya harus dijalankan secara maksimal. Nah, pertama saya ingin ke Mas Ardi dulu sebagai Wakil Bupati. Kabupaten Tegal, kita lihat beberapa hari ini angka COVID masih terus bertambah, Mas. Dan kita juga apresiasi pemerintah Kabupaten Tegal telah melakukan pengadaan alat PCR. Ini satu terobosan yang luar biasa, kita beri tepuk tangan untuk Kabupaten Tegal, untuk Mas Ardi, untuk Bu ini. Dan kaitan dengan APBD 2021 ini tentu menjadi perspektif pemerintah Kabupaten Tegal dalam menyiapkan pemulihan ekonomi nasional. Bagaimana dari Mas Ardi sebagai Wakil Bupati yang pertama menceritakan COVID Tegal hari ini dan APBD 2021. Silakan. Di waktu kan? Gimana nih Mas? Mas, silakan. Biar ini aja, biar enak. Oke, 5 menit dulu Mas. Oke. Ya. Jadi pengenalan. Ya, terima kasih Mas Moderator, Mas Ersal, tadi itu sudah sampaikan kepada Pak Ludi. Moderator kita ini memang perspektifnya luas. Tadi jarang-jarang saya acara di Slawi, preambulnya soal negara-negara di Eropa, ya kan? Nah, terima kasih para narasumber yang hadir. Karena waktu 5 menit, saya langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Memang saya setuju bahwa kita tidak boleh melihat hanya tetangga-tetangga kita, Kota Tegal, ataupun Jawa Barat, ataupun DKI, ataupun lain. Tapi kita lihat tadi seperti disampaikan, negara-negara lain sanggup kok menangani COVID-19 ini. Kenapa? Karena asalnya COVID datang ke Tegal ini juga bukan dari Jakarta, bukan dari mana-mana, tapi dari negara jauh, dari NNT kan gitu. Nah, saya sangat setuju dan saya sangat bangga dengan panel-panel yang narasumber yang ada di sini. Ini sudah kelas tinggi semua. Saya mengajak untuk kita nanti bicaranya langsung ke substantif saja. Saya yakin dari audiens nanti akan bisa catch up. Di Kabupaten Tegal kita penanganan memang kemarin dapat kabar bahwa cukup tinggi kenaikan di nasional dibandingkan daerah-daerah lain. Nah, lalu juga ada beberapa hal yang perlu kita sadari. Saat ini saya dapat laporan dari Direktur Susilo bahwa kapasitas di rumah sakit itu sudah mencapai 50%. Lalu terkait pemulihan ekonomi nasional APBD 2021, kita patut akui dan kita patut acungi jempol ya, bahwa Bapenda, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal, walaupun dengan COVID, tetapi pencapaiannya masih on track. Kita per bulan
Oktober kemarin pendapatan di angka 79% pendapatan dari target. Artinya masih on track. Nah, tetapi kita patut juga prihatin bahwa dari BPS sudah ada informasi yang resmi terkait pengangguran. Dari 8,1% kita naik ke 8,8%. Informasikan bahwa kita sudah masuk ke resesi ekonomi. Nah, dari kacamata OJK sebagai salah satu lembaga negara yang sangat erat kaitannya dengan keuangan, mohon bisa menjelaskan kepada kita semua resesi ekonomi itu apa dan apa dampaknya, dan yang paling sering dirasakan di daerah seperti apa. Itu dulu. Silakan. Saya baru pertama kali bergabung, mungkin ada yang belum kenal. Tadi nama saya Budi Arlianto, saya kepala kantor OJK Tegal. Ini saya baru tahu aja ternyata ini sudah episode ke-21 ya. Kayak tersanjung satu, tersanjung dua. Oke banget, saya baru tahu nih ada tempat kopi yang rame-rame kayak gini. Jadi nanti kapan-kapan kita sosialisasi di sini. Saya banyak program yang akan saya sampaikan ke pimpinan daerah, tapi saya komunikasikan dulu ke masyarakat. Karena ini sekarang zamannya beda. Tapi tadi Mas Arsal sudah nanya sesuatu sama saya, jadi saya harus jawab dulu. Resesi itu apa? Jadi saya nggak mau muluk-muluk teori Mas. Resesi kalau secara definisi ketika pertumbuhan ekonomi suatu negara itu minus selama 2 triwulan berturut-turut, itu kategori resesi. Tapi maksudnya apa? Intinya kalau bahasa gampangnya resesi ya urip padha angel. Ya, duit yang muter di masyarakat menurun. Terus daya beli masyarakat menurun, ya. Jadi apa yang kita alami sekarang, ya ini yang disebut resesi. Tapi kan nggak susah-susah banget ya. Resesi kita masih bisa ngopi loh, ya nggak? Jadi saya didatengin bos OJK nomor 1 5 kali sepanjang COVID. Ya, jadi semua sekarang turun ke daerah. Ya, Tegal ini termasuk yang jadi anak proyek, makanya saya banyak proyek nanti sama Mas Alvin. Salah satunya adalah bagaimana kita menyiapkan skema dukungan industri jasa keuangan biar bisa membantu pertumbuhan sektor real. Tadi ada dari Kadin ya, masalah pengusaha gitu. Punya kesempatan untuk itu. Kalau menurut guru saya yang bisa dinamakan pengusaha, itu kalau sudah bisa pinjam bank dan berhasil melunasinya, itu pengusaha yang hebat. Nah, ini bicara masalah restrukturisasi. Sejauh ini menurut pantauan Pak Ludi, bank-bank yang ada di khususnya Kabupaten Tegal itu seperti apa efektivitas kebijakan restrukturisasi? Karena beberapa teman-teman kita itu ternyata masih ada yang kesulitan, dan mungkin Pak Ludi juga menerima banyak masukan atau aduan. Nah, itu seperti apa? Ya, baik. Intinya restrukturisasi itu diatur di POJK nomor 11. Ya. Ini kita mengatur memberikan keleluasaan kepada perbankan untuk memberikan relaksasi pembayaran kredit. Karena utang piutang itu adalah perjanjian antar pihak. Kalau dulu di kondisi normal restrukturisasi itu syaratnya banyak. Sekarang syaratnya dipotong. Sepanjang bank yakin kalau usahanya masih bisa jalan, bisa dikasih restrukturisasi. Kalau dulu bank ngasih restrukturisasi diperiksa sama OJK, harus memenuhi 4 persyaratan utama. Saya nggak usah jelasin detail ya. Tapi kalau sekarang cukup 1 persyaratan. Bank yakin usahanya ini masih jalan. Kalau sekarang terganggu, tapi depan masih bisa jalan, bank boleh merestrukturisasi. Efektifnya sejauh mana? Ya. Ini pertanyaannya sulit dijawab. Karena apa? Karena penyebab utama ekonomi krisis seperti ini sebetulnya bukan bisnisnya, tapi COVID nih. Selama COVID-nya orang kelar-kelar,
yang sangat sulit menilai efektivitasnya. Sehingga sudah ada kebijakan OJK akan memperpanjang restrukturisasi. Tujuannya buat apa? Biar pengusaha yang saat ini sedang terdampak COVID, nafasnya bisa lebih panjang. Coba bayangin kalau nggak ada perpanjangan, pinjamannya langsung jatuh tempo, langsung dieksekusi, bubar kabeh. Langsung ke poin yang tadi Pak, sejauh mana pengusaha-pengusaha di Tegal melakukan restrukturisasi dan apakah ada kendala? Ya, itu dulu Pak, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, kami dari Bank Jateng ya, sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Rudi, Kepala OJK Kabupaten Tegal, bahwa restrukturisasi kredit itu diatur di POJK nomor 11 tahun 2020. Kemudian dari Bank Jateng ada keputusan direksi nomor 3593 tahun 2020 tanggal 17 April 2020 itu terkait dengan proses relaksasi tata cara relaksasi terhadap kegiatan usaha untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi pada prinsipnya secara garis besar SK dikeluarkan di Bank Jateng di bulan April 2020. Kemudian salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi oleh teman-teman debitur. Jadi bila mana restrukturisasi ini diberlakukan kalau itu yang punya kaitan dengan perbankan. Kalau pengusaha yang tidak punya utang dengan bank otomatis tidak ada restrukturisasi. Tapi yang punya pinjaman di bank itu yang menjadi target. Itu pun harus ada persyaratannya. Salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi oleh debitur untuk mengikuti restrukturisasi adalah posisi bulan Maret. Kredit bulan Maret itu tidak boleh masuk ke dalam kategori NPL, posisi bulan Maret. Jadi kalau misalkan kredit-kredit yang sudah masuk kolektibilitas macet itu kita tidak diperbolehkan untuk masuk ke restrukturisasi. Sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Ludi, bila mana debitur masih mempunyai prospek kedepannya masih jalan, tapi ada kendala karena memang kondisi ekonominya sulit, apakah itu dari sisi pemasarannya, dari produksi dan sebagainya, itu yang punya hak untuk dilakukan restrukturisasi. Sehingga salah satu syaratnya adalah debitur itu di posisi bulan Maret tidak masuk dalam posisi NPL. Itu di POJK atau di peraturan Bank Jateng? Di ketentuannya kita, saya tidak membahas di POJK Pak, karena POJK nanti ada Pak Ludi. Berarti masing-masing bisa jadi lain ya? Masing-masing bank bisa jadi lain ya? Biar nanti Pak Ludi yang menyampaikan. Tapi di kita tidak boleh ketentuan kredit macet dilakukan restrukturisasi terkait dengan COVID. Karena ada aturan lagi di Bank Jateng, restrukturisasi di luar COVID itu ada. Jadi ketentuannya tidak sama dengan restrukturisasi sebagai akibat dampak COVID. Jadi mohon maaf, ada debitur yang sebetulnya dari tahun 2019 misalkan itu sudah macet sepanjang kemampuannya masih cukup, kemudian dari sisi kondisi ekonomi dan sebagainya ada 3 pilar, itu kita bisa memberikan restrukturisasi terhadap kredit itu, perbaikan kolektibilitas untuk bank, kemudian memberikan kesempatan kepada debitur untuk lebih ringan di dalam angsuran kreditnya. Tapi beda dengan dampak restrukturisasi berdampak COVID. Karena restrukturisasi dampak COVID itu sangat mempermudah bagi debitur. Salah satu contoh adanya penundaan angsuran pokok dan atau bunga. Kemudian perpanjangan jangka waktu. Terus penundaan pembayaran bunga, termasuk juga memberikan plafon baru bagi usaha yang lain, tapi untuk mendukung bisnis usaha yang lain ya? Bisnis usaha yang lain yang dibilang ke debitur. Jadi ada beberapa
top up ya. Ya, top up. Jadi ada beberapa kriteria yang menguntungkan dari debiturnya. Dari sisi banknya, tentunya kami sangat terbantu dengan kebijakan dari OJK itu. Karena kami dari sisi perbankan, dari industri jasa keuangan utamanya perbankan, tidak bisa berpikir bila mana kondisi COVID saat ini tidak ada ketentuan POJK terkait dengan restrukturisasi. Mungkin bank-bank di Indonesia mungkin kolektibilitasnya sudah tidak ada yang landai, tapi semuanya pasti naik semua. Karena saat ini kondisi di debitur di lapangan itu sangat luar biasa. Ini bicaranya di awal-awal restrukturisasi, awal-awal COVID di bulan April ini. Kami dari Bank Jateng tidak semua debitur mau untuk direstrukturisasi, Pak. Jadi tetap ada nasabah yang sesuai dengan komitmen, Pak, meskipun saya berpengaruh, tapi tidak begitu mengganggu terhadap repayment-nya. Sehingga saya tidak maulah di restrukturisasi. Itu ya banyak juga, Pak. Iya, termasuk pengusaha yang gitu. Ya. Kami di Bank Jateng sampai dengan posisi kemarin ada 251 debitur yang direstrukturisasi dengan nilai outstanding sekitar 58 miliar. Itu yang dilakukan restrukturisasi. Itu sektor terbanyak dari bidang usaha apa, Pak? Sektor terbanyak itu dari industri pengolahan logam, kemudian konveksi. Itu yang paling banyak dialami oleh debitur Bank Jateng, utamanya di wilayah Banjaran ya. Banjaran, industri pengolahan logam, kemudian konveksi itu yang mayoritas banyak. Kalau di konstruksi udah pasti enggak. Ya Pak Edi, karena memang nggak ada proyek ya Pak. Oke Pak, lanjut. Kalau di konstruksi mestinya tidak restrukturisasi ya Pak ya, karena restrukturisasi kan Lain, skemanya lain ya Pak. Skema kredit lain. Iya. Oke lanjut Pak. Ya. Jadi kita di Bank Jateng restrukturisasi ada 251, kemudian outstandingnya sekitar 58 sekian lah, 58 miliar tadi. Nah, kami terhadap debitur yang sudah direstrukturisasi pun tetap harus ada monitoring, ada pemantauan yang dievaluasi lah setiap 3 bulan sekali. Tentunya dari sisi menurunnya paket pekerjaan di konstruksi. Pada para narasumber yang saya hormati, wabil khusus kepada Wakil Bupati Pasar Giraharti yang saya hormati. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Namun demikian kami juga ingin sekedar meralat bahwa saya duduk di sini bukan mewakili sebagai pengusaha secara umum, tapi profesi saya adalah penyedia jasa konstruksi. Ya, jadi apa yang akan saya sampaikan adalah tentang masalah jasa konstruksi, yaitu terus terang saja masyarakat pada umumnya ini terus terang saja sangat merasakan sekali. Ya, kembali untuk masalah jasa konstruksi ini terus terang saja dengan adanya COVID ini dampaknya betul-betul besar, mengingat tadi apa yang telah disampaikan oleh moderator bahwa banyaknya proyek-proyek yang direfocusing sehingga terus terang saja banyak jasa konstruksi yang nganggur. Kalau pada saat biasa saja normal, terus terang saja tidak ada COVID, efektif daripada jasa konstruksi untuk bekerja itu adalah rata-rata hampir cuma 6 bulan. Karena pada saatnya itu biasanya rekanan ataupun penyedia jasa di Kabupaten Tegal itu hampir 99% itu mengandalkan proyek pemerintah, proyek kabupaten. Jadi kalau proyek kabupaten jalannya mulai April atau Mei, itu berarti kita juga efektif kerja paling hanya 6 bulan. Untuk itu para penyedia jasa konstruksi itu bisa dikatakan pengangguran terselubung, Pak. Ya, ini pengangguran terselubung. Karena terus terang saja dari 1 tahun kita hidup kita hanya bekerja sekitar 6 bulan. Ya. Padahal di belakang daripada orang-orang jasa konstruksi itu banyak sekali Pak.
tadi sudah disampaikan oleh Mas Hersal bahwa ya tukang, mandor, kuli dan sebagainya itu sangat ketergantungan kepada ada tidaknya tentang jasa konstruksi. Untuk itu dengan adanya dampak COVID ini akan lebih parah, kasar orang ngomong, jangan-jangan sudah banyak yang mulai gulung tikar, Pak. Ya, terus terang saja ini banyak yang sudah hampir gulung tikar. Karena terus terang saja dengan adanya COVID ini kita harus sama-sama prihatin. Untuk itu kami di sini juga ingin menghimbau kepada pemerintah daerah bahwa untuk mengatasi daripada itu supaya perekonomian di sektor real di Kabupaten Tegal itu bisa bergerak, untuk anggaran 2021 ini mohon agar bisa dipercepat dalam pengadaan barang dan jasa. Ya, syukur-syukur dalam bulan Desember atau Januari sudah dimulai. Karena terus terang saja, kalau saya melihat website di tingkat kementerian, untuk 2021 itu sudah bisa dimulai. Ya. Kenapa di Kabupaten Tegal itu tidak? Ya, ada apa? Ini non sewu, Pak. Ya, hanya di kementerian, Pak, di provinsi juga. Nah, gitu. Ya, jadi setahu saya itu. Jadi ini supaya untuk bisa segera perekonomian di Kabupaten Tegal itu bisa melihat untuk menuju kebaikan. Itu satu. Yang kedua, terus terang saja, yang kaitan dengan pelaksanaan lendang dipercepat. Terus yang kedua, agar segala persyaratan itu supaya disesuaikan dengan aturan yang ada, Pak. Sebagai contoh, Pak, ini untuk pelaksanaan daripada proyek-proyek kebanyakan itu kan dalam Kepres itu ada disebutkan pemberian uang muka, Pak, ya. Ya. Nah, untuk mengurangi beban bunga yang selama ini di BPD itu banyak mungkin terrealisasi sampai 60% dari nilai pagu untuk ngambil kredit, ya kalau dengan adanya uang muka itu paling tidak meringankan kita daripada beban bunga. Untuk itu kami mohon juga agar dalam pengambilan uang muka itu bisa dipermudah dan tidak ada diskriminasi antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah. Selama ini yang kami rasakan terus terang saja, untuk pengusaha kecil uang muka itu hanya 20%. Namun demikian kalau kita mengacu pada Perpres, itu pengusaha kecil itu dibolehkan sampai 30%. Ya, sampai 30%. Sekarang kenyataan yang ada di sini adalah hanya 20%. Sementara menengah tetap 20%. Jadi ini mohon Pak Wakil Bupati ini supaya bisa disikapi agar terus terang saja kalau dapat uang muka 30% kan kami bisa mengambil kredit mungkin hanya 30% apa 40% sehingga mengurangi beban bunga kita di dalam rangka pelaksanaan pekerjaan. APBD 2021 seberapa besar untuk fisik dan mungkin bisa diawali dari APBD 2020. Ya, silakan. Yang terhormat Bapak Bupati Tegal, Bapak Sri OJK, Pak Satun, teman-teman pengusaha, dan Mas Tersa yang bukan acara, terima kasih atas waktunya. Bercerita masalah anggaran tidak lepas dari pendapatan dan belanja. Tadi ditanyakan oleh Pak Wakil kaitan dengan anggaran 2021. Tadi saya dapat bocoran baru saja bahwa anggaran kita tahun 2021 2,8. Kemudian yang untuk fisik hanya 400 M. Sisanya untuk belanja pegawai, barang jasa dan yang lain-lain. Ya. Kemudian kaitan dengan tahun anggaran 2020. Memang COVID itu sangat berdampak sekali sejak di istilah pengobatan dikatakan bahwa bencana nasional COVID ada pemberhentian program kegiatan sehingga banyak sekali kegiatan yang dihentikan sehingga sampai dengan bulan Oktober sekarang ini
serapan kita dari anggaran 2,7 baru terserap 58% serapannya. Dan kita waktu tinggal 20 malah kurang Pak, 58%. Ternyata ini nasional Pak, tidak hanya Tegal, sama semua. Bahkan yang paling tinggi adalah di tingkat APBN itu 60. Kalau provinsi hampir di bawah kita, 54-50%. Sehingga kemarin ada surat dari Mendagri untuk membuat tim asistensi Pak, asistensi untuk percepatan pemulihan ekonomi agar semua anggaran segera diserap. Apalagi ngejar dalam waktu yang 1,5 bulan barangkali Pak ya. Karena kita ada edaran cuti bersama yang batas akhir masuk untuk ajuan LS itu tanggal 23.